Alhamdulillah, di pagi ini kita ditakdir oleh Allah untuk melanjutkan perjalanan dan alhamdulillah masih sehat. Semoga terus sehat, panjang umur, dan diberi kekuatan, serta yang terpenting di atas segalanya, semoga kita selalu diberi keselamatan. Selamat di perjalanan, terus kemudian keluarga-keluarga kita yang ada di rumah sehat juga, terus kemudian selamat. Bapak Ibu sekalian, para zairin zairat, tidak ada dambaan tertinggi bagi orang tua kecuali memiliki anak dan keturunan yang baik. Tidak ada. Ini Anda semua berada dalam satu tempat, di suatu tempat yang menjadi cikal bakal lahirnya para wali-wali besar. Makamnya di situ. Kita rencana mau di situ karena masih lama kayaknya, karena kita akan melanjutkan perjalanan agak panjang. Jadi kita di sini saja. Ini adalah Ibrahim As-Samarqandi atau Ibrahim As-Samarqandi. Samarqandi itu Samarkand, di daerah kurang lebih Uzbekistan. Jadi memang Indonesia itu penyebar agamanya memang berasal dari luar negeri. Dan rata-rata berketurunan Cina. Jadi Cina. Oleh karena itu ada banyak di antara kita yang punya mata agak sipit. Itu mungkin keturunan Cina. Iya, Cina. Ya kenapa? Karena memang dari sana dulu. Terus kemudian ada orang bilang bahwa ada juga dari Tarim Hadramaut. Memang iya. Karena memang dari ahli silsilah menyatakan bahwa para wali songo itu punya keterkaitan dengan Sayyidina Al-Faqih Muqaddam Muhammad Ali Ba'alawi di Tarim Hadramaut dari jalur Basyaiban. Tapi saya tidak tahu, karena ini masih diperselisihkan. Saya takut salah. Ada yang menyatakan bahwa bukan habaib, orang biasa. Ada dua ya dalam nasab itu, ada istilah habaib, ada istilah ahwal. Kalau kita ini ahwal, Bani Habib, ya? Habib Mahabib. Kalau habaib itu menelong lecong keluar kan? Kalau kita kan ke dalam kan? Sudah ada waktu. Tapi manakala kita ini agak mirip orang Arab, habaib, mungkin masih ada keturunan tapi bukan habib. Tapi kata dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, habaib dan ahwal itu tidak kafa'ah, tidak kufu. Jadi tidak boleh kawin antara habaib dengan yang non habaib. Artinya jenengan semua terus kemudian kesemsem sama wanita, tapi ternyata syarifah, dia keturunan Nabi, jangan, nyari yang lain baik. Kenapa demikian? Secara fisik kita tidak mampu. Secara fisik kita tidak mampu. Orang Arab itu makanannya daging kambing, kita merongki. Gitu ya. Tidak mampu. Jadi merongki jalaban embi. Gitu ya. Jadi senyaman yang kafa'ah. Lah ini Islam ya. Jadi idealisme, apa ideal itu memang dipikirkan dalam Islam. Kafa'ah. Jadi ini keluarga ideal, kan begitu ya. Keluarga ideal ini kan den sedewada. Coba ambean. Jadi yang kelas merongki, kapot, kendeng, ala benembi, arangkam ya. Tak bisa. Enggak, maaf ya. Ada abentah dorong ke ngungku. Jadi Islam sampai berpikir ke situ, gitu loh. Islam sampai berpikir ke situ. Oleh karena itu kafa'ah itu sangat diperhatikan, ideal sangat diperhatikan. Nah, alhamdulillah Ibrahim As-Samarqandi ini punya keturunan, satu keturunannya tapi unggul. Siapa? Sunan Ampel. Jadi di Kaaban Sunan Ampel. Coba. Panjenengan saya tak pernah norok wali songo. Nggih? Kun oni wali songo. Saya ingin tanya ke panjenengan. Adakah dalam buku Ibrahim As-Samarqandi disebut? Tidak ada.
Tapi bagi beliau sudah puas punya keturunan, sudah disebut tidak disebut masih muskilah, no problem, tidak ada masalah. Sepenting nih ya Allah berdekatan, betul. Kita ini loh Pak, Bu, di Madura tahu agama, bisa sholat, gara-gara apa? Penyebaran agama yang disebarkan oleh putra beliau dan cucu-cucu beliau. Sebentar lagi di Tuban juga Makhdum Ibrahim namanya, Makhdum Ibrahim Sunan Bonang, cucu beliau. Tadi malam yang kita sholawatan Syarafal Anam itu cucu beliau. Doa sambian tikel makelah tak beni poton kiai mengyang to poton termulja. Amin. Coba to poton termulja. Jadi sambian bukan satu keturunan dari dzurriyyah kiai, bukan dzurriyyah habaib, tapi sambian ini punya kesempatan untuk punya cucu dan anak seorang kiai tokoh besar. Sambian tahu kan? Kemarin itu ada apa? Duta besar Tunisia yang datang ke rumah. Ya? Duta besar Tunisia yang datang ke rumah. Coba bayangkan, saya datang loh ke rumahnya. Seperti apa orangnya? Seperti siapa orang tuanya? Asli ring tani. Embon jual rocek, bapaan majang. Coba di Tunisia orang KBD. Tapi ternyata menjadi duta besar di Tunisia. Dan ternyata di Jakarta dia dibilang Gus padahal bukan keturunan siapa-siapa. Tapi orang tuanya tidak disebut, ibunya juga tidak terkenal, tidak ada masalah. Yang penting cucu-cucunya ini orang-orang besar dan nanti itu di akhirat tercatat rapi. Oleh karena itu mungkin kita berpayah-payah. Jenengan mungkin tidur tadi malam merasa terganggu merengi, biasa, nikmati itu demi anak. Amin. Nikmati. Mbian dedung iya nomor biasa. Gula dedung musola yutek. Yutek gula mana? Tak tahu ngapa kok jadi kiai. Gigi saya. Biasa saya. Kadang gula ini yang ngasih fasilitas hotel pada saya, Fudu Jeleptong ini. Hotel Bandung. Gula tiap bermalam pasti di Hotel Bandung, hotel di Ban Gelundung. Ya kan, Mak? Gula tidur di atas bus biasa. Jadi sampean saya masukkan ke dalam penginapan, saya tidur di atas bus. Ini teman saya, tiap malam. Malam kelelahan mungkin saya tidur berdaya musola. Wah, yutek saya. Tidur di luar, Pak. Iya. Tidur kalau mau istirahat dia. Gak tahu jago penceramah kan. Maaf ya. Itu nikmat. Artinya apa? Itu saya niati itu adalah ketapa saya untuk anak-anak saya. Untuk anak-anak saya. Pola santri mulai sebelum suke jompo. Waktu tireng mul. Jadi saya niati untuk itu. Jadi hilangkan ego itu, anania. Makanya sampean ngabas ki gula masak ge muslero pakai taruah. Wong ning pangkumak gawat. Mula berangkat entar jalanan pas apolo ngeban orang buang ki aina. Buang ki aina. Pocowu pekae. Jeregana buang. Sekarang ini ada yang soki, ada yang miskin, ada kiai, ada santri buang kepi. Kenapa? Kita ini satu bagian. Kalau Anda sakit, saya sakit. Mau Anda melas, saya melas. Bisa saja saya pakai fasilitas yang bagus. Dan sambian anak kok sedia fasilitas yang bagus enggak, tapi enggak. Mau mbian lesok, gula kutu lesok. Mau mbian ngojek, gula kutu ngojek. Mbian atara, gula atara. Jadi harus begitu. Niat apa? Tapa apa? Pola gula ban sambian. Bi Allah pasti pataka hajat. Mustajab. Pola mito poton sambian tetireng mul. Makanya gula tidak berkeinginan sambian ada kata-kata lagi mon poton kabur ketika kabur. Mohon poton beresok teti beresok. Ada kabar dak beresok. Kiai beni olar.
Iya kan? Iki. Coba. Ambian ngocok, ke muslim saya baca setia, tak laporan setia. Lambok sarah. Jadi ada kabar ada berasa. Ngerek beratkan ambian. Gula ni melas. Mentro tahu kan melas gula, burak di laut. Cikarin. Pengampung gagas gula ngatan. Mentandi besar minta belanja ke ruci cikarin berupa gula. Melas terlebat tak setia. Wa mata wana komik. Koreng apa gula biar ada. Biar jangan menganggap itu. Gula ni biar dah ada. Tapi dengan semangat ya, dengan semangat, dengan niat, dengan himmah, gula ban sambian pasti bisa. Tidak ada kata mustahil bila Allah berkehendak. Alhamdulillah pasti bisa, pasti bisa. Jadi mbian sunika. Tangana kotumul jat, tangana kotumul duk. Tidak ada kata tidak bisa. Pasti bisa. Pentag Allah Ta'ala. Ayo semangat kita, semangat. Jadur kendur sampean. Mun padlom biang di kompoi sampean bah kudu ngucap sampean. Ban kudu ring sukses na. Mari doa kia, mari bencana. Bismillah. Ban sampean seperlu kali. Sampean enggak ditomi Nabi memuntuk anak. Jangan pernah ada kata pesimis. Pangucap tang biaya kota andi. Innallaha takaffala li talibil ilmi birizkihi. Allah pasti menanggung rezekinya orang yang nyari ilmu. Pangkat bismillah. Ampon, gula kebaik pantu mampang. Gula ada reporteran sambian 350 orang, mak mampu. Tahu bismillah. Ayo, strong, kuat. Termulja putran biang. Gula tujuan gun setong, menembian ban gulin ini apa? Ki agaya ada majak lasar. Tak pernah maghrib pula. Cakap ilmu lalu selfie. Mualik lah. Berapu kalah. Saya usah pikir ini kita loh. Apa? Anak gitu? Anak cucu. Nikah. Kapotran segi tandi keluarga, sebini terandi keluarga sesaleh. Sebini juga tadi tu terandi keluarga sesaleh. Terus selaki andi ini sesalihah, sesabar bisa mendidik anak-anaknya. Terus kemudian menumbuhkan keturunan si bagus. Selaki bertanggung jawab, tak cerai. Amin. Dan nanya. Tidak akan bercerai. Terus bertanggung jawab ban malar muka gula ban sambian tersehata. Amin. Tujuan saya beri gula motor ke panjenengan dengan sebuah monet. Makan siara poliso. Tahun datang niatin terteka hajat umrah. Amin. Punya ada ya lah. Charter flight dia pak, nyalter pesawat pak, tak ketoman nih. Dua pesawat kecil. Amin. Tidak ada yang tidak bisa jika Allah sudah berkehendak. Tidak ada yang mustahil jika Allah sudah berkehendak. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peziarah dari Majelis Ta'lim Karanganyar, Pamekasan, alhamdulillah perjalanan kita akan kita tutup pada malam hari ini di satu area pemakaman yang disebut dengan makam tunggal, karena dibangun satu cungkup besar seperti ini yang mengumpulkan daripada makam aulia. Dan perlu diketahui bahwa di makam ini ada banyak para wali, tapi yang terkenal yang ada di depan Anda semua yaitu Syekh Jumatil Kubro. Dan dalam beberapa kitab sejarah ini masih simpang siur siapa beliau, tapi yang jelas akan bertemu dalam satu kesimpulan. Di situ ada Raden Usman Sunan Ngudung, ada makam panjang. Itu konon katanya adalah ayah dari Syekh Ja'far Shadiq Sunan Kudus, ya, Syekh Ja'far Shadiq Sunan Kudus.
makam ini sangat berkaitan dengan kerajaan Mojopahit. Karena kalau kita masuk dari sana, di situ ada area pemakaman yang sangat kental sekali dengan Brawijaya, terus kemudian Patih Gajah Mada, dan yang jelas area ini akan berpisah bahwa ini adalah pemakaman para wali, di situ masih hidup. Siapa Syekh Jumadil Kubro itu? Syekh Jumadil Kubro ini ada dua pendapat. Yang pertama, ada yang berpendapat beliau itu adalah ayah dari Kanjeng Sunan Ampel. Jadi beliau gak dinto bersih adabu, ayah dari Kanjeng Sunan Ampel. Tapi ada yang mengatakan bahwa beliau adalah guru dari Sunan Ampel. Jadi yang mendidik Sunan Ampel itu adalah beliau. Ada yang bilang bahwa memang ayah beliau, ayah Sunan Ampel adalah Syekh Jumadil Kubro. Jadi kalau dipertemukan dalam satu titik kesimpulan bahwa penyebar agama pertama, jadi periode pertama yang semasa dengan Syekh Subakir adalah beliau. Beliau adalah Syekh Jumadil Kubro. Jadi Kak Dinto, alhamdulillah, kulaban panjenengan Kak Dinto teret-teret mulai dari Sunan Ampel terus ke barat makin ketemu sesuai ban perjalanan kulaban sampean di patapaki ban sesepuh daripada Sunan Kak Dinto Syekh Jumadil Kubro. Benar muka oleh barokah. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita bersama diperkenankan oleh Allah untuk mengawali ziarah ini di makam atau makbarah wali besar, Wali Songo, seorang wali yang menjadi pimpinan di periode ketiga, yaitu Raden Ahmad Ali Rahmatullah Kanjeng Sunan Ampel. Beliau tokoh besar, mengapa? Karena beliau ini putra-putranya menjadi salah satu pembesar di Wali Songo periode ketiga. Beliau punya putra namanya Raden Qasim Sunan Derajat. Nanti kita akan ke sana. Beliau juga punya putra namanya Raden Makhdum Ibrahim Sunan Bonang. Dari Sunan Bonang kemudian melahirkan satu sunan lagi, namanya Sunan Kanjeng Sunan Kalijogo atau Raden Syahid Sunan Kalijogo. Dari Raden Syahid Sunan Kalijogo melahirkan sunan lagi, beliau adalah Raden Umar Said Kanjeng Sunan Muria, putra dari Sunan Kalijogo. Tapi ada satu pembelajaran bagi kita. Kanjeng Sunan Ampel ini mempunyai ayah namanya Raden Ibrahim Asmorokondi. Nanti kita bermalam di sana di Tuban. Asmorokondi ini adalah konon dalam sejarah beliau adalah ayah dari Kanjeng Sunan Ampel. Jadi abanah Sunan Ampel gak itu Asmorokondi. Cuma asma asalah Ibrahim As-Samarqandi. Tapi karena lidah Jawa kemudian Asmorokondi. Sama seperti kita Muhammad bilang mat ada won tong dua. Jadi benih kundeng matur si kauke. Rincewu ada kauke juga. Pelajaran bagi kita adalah kula ben panjenengan Kak Dinto selaku orang sepo sejelas tak pernah dengki ben tak pernah ereh walaupun putranya lebih masyhur. Panjenengan mungkin tak oning pasir abana Sunan Ampel, tapi panjenengan namung kenal ke Sunan Ampel, kenal ke kompoya justru iki Kak Dinto Raden Qasim Sunan Derajat ni ke kompoy Ibrahim Asmorokondi. Cuma Raden Ibrahim Asmorokondi itu adalah ayah. Jadi laulal aba maka natil abna, andaikan tidak ada orang tua tidak akan pernah ada keturunan. Maka dari Kak Dinto kulawan panjenengan hadir adi mangkian Kak Dinto kita niat menjadi petapa agung, niat riyadhah nak foto termulja. Amin. Karena terus terang
Allah bila lakandung apa yang pangkat tak milih putra wasera. Sama seperti Imam Abu Hamid Al-Ghazali, kak dito kak dito hanya tukang sul sepatu. Tapi ternyata punya anak Imam Ghazali, punya anak Ahmad Al-Ghazali yang menjadi pembesar orang alim allama di An-Nizamiyah. Maka oleh karena itu toreh niatin panjenengan luang ongkos, luang tenaga, niati potran panjenengan terteti mulja. Bahkan kita kesampingkan kalau perlu niatan-niatan lain dulu. Pikir kan kui nak foto, karena mau nak foto mulja sambian tak usah soro wakun jadi orang mulja. Ra'aital ilma sahibuhu karim walau waladatu aba'un li'am. Engkau pasti akan melihat orang punya ilmu itu mulia walaupun dilahirkan dari orang-orang tua yang tidak mulia. Karena gue sampai semakin kita teman ngiti pada reng tua kain tu bajingan pak moca kahanan bentar tetiap bajing kerajaan Banungko tak ada. Jadi kan itu harapan kita. Terus yang kedua adalah mengapa kita berziarah kepada orang yang sudah wafat. Terus kemudian mungkin ada orang bertanya, "Caklah saya tegi sejarah. Bapak, Ibu, wali kan itu Nabi ampun situ, kasayfil maslul. Padaban pedang keluar dari berengkana, jan tajuk. La yuhsa madaduha, yang tidak dapat dihitung beberapa pertolongannya. Li'anna lahum fi barazikhihim tabarrukat wa tasarrufat la yuhsa madaduha. Mereka beliau-beliau itu dalam kehidupan barzakh itu tidak dapat dihitung barokah jan tajuk, petolong jan tajuk. Jadi panjenengan saking sudah nampil ki odi panjenengan kajeban mangken. Makan cain mainan. Makan bedan gula HP silent. Jangan sampai ada nerima telepon, WA, apalagi pakai nyongwa TikTok. Sabar gelu. A TikTok ning tasbih. Kota ba WA ning tasbih, kota kemarin bila pon keluar. Sekarang khudu tadallul kita menghadap kepada beliau. Habis ke beliau. Pimpinan Banten gula kemarin, habis ke beliau. Malar muka terima apa nonton. Malar muka ipa mustajab apa nonton. Para Rabu sebetan gula muljaki. Malam semakin Badan Kaula sareng panjenengan berada di satu kawasan yang terkenal disebut dengan Menara Kudus. Daerah ini adalah daerah yang dikenal sampai di mana-mana. Kenapa? Karena dari saking cerdasnya Sunan Kudus memadukan bangunan ini dengan beberapa arsitektur Hindu, Buddha, Islam, dan Tionghoa Cina. Pasera Sunan Kudus kadito. Sunan Kudus itu adalah bernama Syekh Ja'far Shadiq. Putra dari siapa? Putra dari Utsman bin Ali Murtadha. Jadi Kiai Utsman bin Kiai Ali Murtadha. Ali Murtadha ini sesaudara dengan Sunan Ampel. Jadi Ali Murtadha sesaudara dengan Sunan Ampel. Utsman ini juga disebut dengan Sunan Ngudung. Pasera Ja'far Shadiq itu, Ja'far Shadiq ini Sunan Kudus pernah ngaji untuk ning Ampel. Jadi salah satu santri Ampel yang terkenal adalah Sunan Kudus. Sunan Kudus. Beliau menikahi putri dari Sunan Bonang. Jadi ini kayak Alek Sangklek nih kayaknya. Jadi menikahi putri dari Sunan Bonang. Sunan Bonang tadi yang di Tuban kau leban sambian saya baca sholawat marhabanan gasa. Kak Disa matuwana Sunan Kudus. Abanah Sunan Bonang nyamana Sunan Ampel. Nggih. Sunan Kudus ngaji ke Sunan Ampel. Berarti kamantut helm nih. Kamantut helm.
karena rajina Sunan Kudus paneka potran Sunan Bonang berarti kompo ya Sunan Ampel. Aleng-leng ini berarti kompoi dari Sunan Ampel. Nah, Sunan Kudus itu asalnya seorang pejabat di pemerintahan Demak. Bahkan di daerah Demak dimandat sebagai qadhi. Qadhi itu adalah pemutus hukum di daerah Demak. Sehingga beliau itu menjadi orang besar karena beliau adalah salah satu pejabat di kerajaan Demak. Namun setelah itu beliau mengembara tidak menjadi pejabat lagi. Akhirnya beliau konsentrasinya berdakwah Islam sampai kepada satu daerah namanya daerah Tanjung. Tanjung ini daerah Kudus ini. Kemudian beliau akhirnya dipanggil menjadi Sunan Kudus. Sunan Kudus di Madura punya keturunan di daerah Sumenep. Di daerah Sumenep beliau adalah almarhum Kiai Haji Syarqawi. Kiai Syarqawi ini adalah perintis pondok pesantren An-Nuqayyah Gulu-Gulu. Maka pesantren An-Nuqayyah Gulu-Gulu itu yang keturunan Kiai Syarqawi itu adalah keturunan dari Sunan Kudus. Maka lebalan li famili Kiai Syarqawi apa di sekitar Kandituan. Konon Kiai Syarqawi ini, Kiai Syarqawi itu dulu pernah belajar ke Mekah satu perahu dengan Kiai Gemah. Perinduan kan pada masjid, nyaman masjid Gemah. Kemudian bergerempek dengan orang Lambang. Engkau mon mati kada dan Kiai Gemah tapi ini ganteng. Kok mon mati kada tapi ini ganteng. Kemudian akhirnya Kiai Gemah meninggal dunia dan diganti oleh Kiai Syarqawi. Maka memiliki banyak keturunan, Al-Amin dan lain sebagainya. Kemudian beristri lagi, punya keturunan lagi dia. Makanya jika ada yang sangat buleban sampian orang Madura ntar kakak ditok karena kakak bisa baca benda keturunan dari Sunan Kudus. Jadi oleh karena itu mari kita pikir setelah azan kita sholat dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau lebat panjenengan kami toba dening esok hasta sespacet kewalinan Habib Lutfi ada bu. HAMI Indonesia itu, HAMI ini kan artinya pelindung. HAMI Indonesia itu ada 3 wali. Satu adalah Sunan Gunung Jati Raden Syarif Hidayatullah di Cirebon. Saya insya Allah boleh berpanjenengan Kak Dinto malam hadir kalian. Kamu terus sehat. Yang kedua adalah Sunan Derajat dan ibunya Raden Qasim Gadito Andi Teretan juga sejepon Habib Lutfi HAMI Indonesia Eki Gadito Sunan Bonang Raden Makhluk Ibrahim selaku guru bersama yang berhadir ke bangsa dari Gadito dan gula panjenengan para Rabu pacek nastetena pacek hosoan pacek asam bunga karena Kak Dinto berada pada satu tempat wali kutub tadi ada yang mencurigai wali kutub. Kenapa wali kutub? Iki ketua wali maka dari Kak Dinto dan boleh berpanjenengan bahosok pasampung teroleh barokah. Beliau Kak Dinto adalah tokoh sufi
semungkin panjenengan di antara beberapa ajarannya setong saus tak kira mampu baca ibadah. Datang serik lamun ke taman, datang susah lamun kecoba. Tidak ada rasa sakit hati kalau tersakiti, dan tidak akan susah kalau diuji. Geni kewe melengen. Jadi yang dilaksanakan oleh beliau adalah mun esaki tak pernah sakit hati, mun yuji tak pernah susah. Jadi mian kontra tadi wali kutub. Salah satu kakak eko cain orang nyengir, kemudian misam eko cain lebur. Ada lesok, ada susah bila diuji. Jadi mbian ni makin bila rumah lesok tak pati wali. Oke, apa deh? Wali. Korok. Jadi kita diuji itu oleh Allah. Yujiban apa? Yujiban musibah, yujiban lesok, yujiban rasa takut. Dia tidak pernah susah. Karena meyakini rukun iman yang keenam itu mantap. Bahwa qadar Allah kak dinto secuba bagus saja dari Allah. Beliau kak dinto para Rabu orang lampu sampai punya ajaran catur piulang. Apa catur piulang? Pertama, menehono tekan wong kan buta, beri tongkat orang seperpan buta. Apa orang buta nih? Tidak tahu ajaran. Openin orang saya tak ngerti agama. Tikel makin sok openin. Langala kereng awam. Umpama reng awam puto kita makin lesok langalai. Gelar muka kita beri mampu. Dia termasuk boleh paling mampu. Langala abibik teti menehono tekan wong kan buta. Menehono pusana wong kan kawutan. Teti orang kak dito berarabu beri kelampi orang seberpana bengkang. Teti orang seberpana bengkang kak dito maksudnya beri kelampi. Cek kak mukaan rahasiana orang. Apa boleh abai kebayan penta ke orang lah lahir kalito ajaran dari beliau. Menehono panganan wong kang luwe beri kakanan orang silapar lapor beliau kalito. Bahkan beliau kalito minabi keluar dari kalito para Rabu ada boleh saya kelako atau umat. Kata Syekhona Muhammad Khalil bin Abdul Latif Bangkalan, guru besar kita, Kak Dinto minabi suri netene dokar Kak Dinto aleng-leng kau nalun semakin Kak Dinto si acelenakin kompoi pio ini pio ke Zubair Muntasornya mana. Jadi ke Zubair Muntasor Kak Dinto pio Kak Dinto cicit Kak Dinto. Jadi rute na Syekhona Khalil Kak Dinto. Saya rasa saya tetemu nih jalan reng Islam menireng Islam parengin. Jadi kelembian tak usah buka sambu rek. Pun tak bisa ngalak sebisa na rek. Ngalak sebisa. Cukanan caipon beliau berikan payung orang yang dalam keadaan hujan. Jadi orang mun celepang, orang mun susah babu enggak. Jadi orang susah jajan pas susah, tapi orang susah babu. Terutama binian panjenengan. Minabi pada orang alabat ke orang sobu ngomor, sampean jajan ngak ngai isi mate. Boleh tajan nangis sekawatnya. Kota bambian nyapot orang kering, jajan kok nako kur lekah mate dikira. Jadi usahakin panjenengan kak dito mabunga orang seperpaan kemusibahan. Ini adalah ajaran dari Sunan Derajat. Sekewali nak dito mantap luar biasa. Pon, matura. Berdestong tradisinya mana macopat. Ambian sekut ngocak mamacah. Semon lemah bahasa suara na aring dengar. Ambian kadang takok.
Urwa berharap dari sini. Kitab aslinya di situ ada museum. Jadi di museum kita mau coba. Itu apa isi-isinya? Sabaring coba nih nyebur ngecu. Maka kecu nggak itu para Rabu pahyoba isena. Coba ambia cerita para nabi, termasuk cerita Yusuf ini, Nabi Yusuf ini. Pas kemudian yang betul apa Yakub, ikabai okem, ikab okem. Atanya napa pas yokem pah majar kan tadi kan gitu. Itu dari sini, dari sini. Jadi memang sejak dulu Wali Songo itu bukan merombak benih pas akleles, benih pah makatonon, benih pah ngubar, benih pah napa. Tapi sunan itu adalah ajaran si baba kak dinto setah sesuai benih pah pecender. Yo bagan ni sokoni sekeran esena abelia ka Allah. Ngicung benih ke coba, betul. Tapi mun ngicung ternyata esena kayak itu yoba tentang sejarah-sejarah agama, sejarah para nabi, maka si asal coba kemudian tiba bagus, jelas. Makanya sampai semakin Indonesia agak itu akan diupayakan untuk hancur atau karsetretanan tidak sukses. Karena memang Islam yang menyebar di Indonesia itu kalaban cara sedamai benih kekolen atau kar benih kekolen perang. Beda dengan Timur Tengah oleh perang, makin ancor, makin Syria ancor, Irak ancor, Iran tak lemar, Yaman tibi, Yepom dan Arab Saudi dan lain. Jadi kak itu semoga kalaban barokah para wali terutama sunan dan derajat makin kak itu Indonesia aman, selamat dan bagaimana cara bersama berdoa aman. Jika akan beri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita oleh Allah ditakdir dan diperkenankan untuk bisa hadir dalam satu rangkaian acara ziarah tur para wali, utamanya wali 9, walaupun kemarin ada halangan kita tidak bisa masuk di Sunan Gunung Jati karena ada acara haul. Sekarang kita berada di satu pemakaman para aulia bersejarah, yaitu pemakaman di daerah Makbaroh keturunan Raja-Raja Mataram, Raden Santri Kalito Bapak Bingkai Ngempia Kalito Raden Santri. Jadi Raden Santri itu sebenarnya spasies paling sepuh di Kalito Raden Santri. Terus kemudian Kalito Kedelhar Entong Kedelhar, dan ini para aulia. Tapi yang terkenal di sini kewaliannya itu ada dua, Kiai Dalhar dan Kiai Gustokorso. Kiai Dalhar ini sudah sangat sepuh, kira-kira lahir tahun 1820 Masehi, 1000 belum atas 20. Bahkan Kiai Dalhar itu menjadi saksi sejarah ketika kerajaan Turki Utsmani di Mekah dihancurkan oleh tentara sekutu. Kan begini, Bu, Pak, dimin ke Mekah, Madinah ini kata Wahabi, hendak ke tahlil, hendak ke metibaan, bahkan ning daerah sekitar Pesakian gak Mas A, kasa dimin pada pos madhab Hanafi, pos madhab Maliki, pos madhab Syafi'i, pos madhab Hambali. Jadi memegang madhab al-madahibul arba'ah. Kemudian terjadilah peperangan-peperangan. Kemudian dikalahkan oleh tentara sekutu dari Bani Su'ud, makanya kocak Saudi Arabia, Saudi Arabia. Dan ini kapas Wahabi.
sampai makin pada anda kemolot anda kan no sampai makin molot dengan molot dan ditangkap dan lain sebagainya. Dah kerajaan dulu yang memimpin di sana itu Turki Utsmani. Mbian Nabi dapat deki ke Mekah tahun dateng, amin. Nabi dapat menjenengan ke Mekah gulaku. Kadito di sekitar Ka'bah, kadisa beda ornamen kuning deki ning ebeng labeng kan. Di sekitar Ka'bah, ning beda ornamen kuning. Kadisa adalah peninggalan Turki Utsmani. Waktona ribariin kadinto terjadi renovasi di Mekah. Kadinto dibuka serang kerajaan Arab Saudi dibuka. Maka dituntut oleh negara Turki. Itu pasang lagi, itu peninggalan kami satu-satunya. Dipasang lagi makin. Padahal letak aslinya guru kebayaki boleh. Kebayaki boleh. Itu ya. Terus yang kedua, kenapa beliau ini wali kita hari ini? Dengan aku ini kan. Biar mulai tahu bahas sejarah. Kenapa Kidal hari ini wali? Coba. Ambian bisa punten, gula matora, bisa punten. Muncul kami, cutai lejek cutain. Kin karena beda tele magiai, pakai keluar dari tele magiai, tak kau cangkolang. Padahal beniatai tele magiai. Padahal si etai na nikah, kita ada kendaraan sekitar perjalanan 4 ke 5 kilo. Bisa mbak? Sip, berarti tak bisa. Ini keceretan sini kan? Ini ngakin. Syekhana Muhammad Khalil bin Abdul Latif Penggalan. Kedalhar termasuk. Kak dintomi Nabi nekana hajat. Jadi cukemi kota bersih kerajaan nekana hajat. Bila ki badani tanah haram Mekah tanda. Pakalar lemoros keluar. Cari tanah halal. Umpama nyari Tanim. Perjalanan berapa kilo dari tanah haram ke Tanim? Iya. Berapa kilo? Petok ke 10 kilo. Jadi mereka moros ki keluar ke 10 kilo. Coba bayangkan. Artinya apa? Kelenon, ini yakin? Begini. Ada ulama menjelaskan yang sampai itu kita itu kepada Allah bukan ibadahnya, tapi tata keramanya. Paham gak? Contoh, kenapa kalau golongan kita kalau pakai baju sesopan ini, tapi kelompok sebelah saya tanda kemolotan kata, perak guna celana cekak kata itu, gitu ya? Karena mereka menganggap bahwa mon dibabakna mata kaki isbat, mon dibabakna mata kaki itu katanya sombong dan itu tidak akan pernah masuk surga. Tapi kalau kita ndak, kita paham loh bahwa mon gule banambian si madhab Syafi'i dari bucil kan toot tetotop selesai kan, esa kan, tapi kita mendahulukan tata kerama. Jelas? Karena apa? Mun kun ilmu jak telan-telakin. Karena mun kun nyari alim, iblis alim. Tapi ternyata iblis terusir karena ke alimna. Karena tadi tata. Jelas? Jadi oleh karena itu ulama bilang ij'al ilmaka milhan wa adabaka daqiqan. Jadikan ilmumu itu sebagai penyedap rasa saja kayak garam. Wa adabaka daqiqan, jadikan tata keramamu itu sebagai tepung. Jadi biar mau masak senyaman nih kebanyakan tepung ah. Jak kebanyakan bujana. Jadi munyak banyak gelu ilmu nak, tapi kurang tepung ah. Berarti acin. Dan bisa-bisa akan menjadi darah tinggi, hipertensi, paham? Jadi mbian ke anak, Nabi berangkat ke masyarakat atau kemana? Kabel tata kerama apa kada ilmu atau roakin. Beni ilmu apa kada tata kerama atau roaki lopot. Belinyet ngidingakin mumpah muncul hadis menon. Di pasar muncul hadis, pahning iburung kopi muncul hadis. Bejana kerja, bejana pidato. Jadi begitu. Makanya kata Al-Imam Ali radhiyallahu taala anhu karramallahu wajah, ada bu, kata mana baca apa? Mahalakam ru'un. Seseorang itu tidak akan pernah hancur. Arafa qadra nafsihi, bila mana dia tahu tentang apa kadar dirinya. Candreng Madura,
kenengna kenengi, jalana jalani, lakona. Inilah kedal har sehingga beliau menjadi wali Allah. Nah, jadi tata krama saya pakada. Ini kamu ban Nabi Khidir, Bu, Pak, penare namaki. Penare. Nika kuruna Ki Hamim Jazuli Gusmi. Ki Hamim Jazuli. Dan nika memang manusia luar biasa. Dan ini adalah pelanjut mursyid Thariqah Syadziliyah. Mangkada gulana pemaknaan tekan tokada karena gula ban sampean pengamal solawat nurid dzati dari Imam Asy-Syadzili. Nah, maka kemarin maca solawat nurid dzati karena itu adalah mursyid Thariqah Syadziliyah. Termasuk juga santri beliau adalah Ki Arwani juga begitu. Ki Arwani panika kiai yang mencetuskan tahfidz Al-Qur'an di Kudus. Oke? Assalamualaikum. Ya kok ki abidatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita ziarahi sekarang yaitu Sunan Kalijogo. Sebenarnya kulawan sampeyan gak itu ning Eka Dilangu, ning Sunan Kalijogo. Beliau Kalijogo itu bukan di sini, tapi Kalijogo ini berdiri Cirebon, karena memang awal beliau kento dakwah di Kalijogo di Cirebon. Jadi tempat tahapan beliau berada ning Cirebon. Bon, ikuti kisah berikut ini. Sebentar lagi ulama atora kepanjenengan tentang arahan-arahan perjalanan hari ini. Para rabu sebenarnya boleh yakin almarhum Gadito akan menjadi pembelajaran hidup bagi kita. Apa? Seler meler na orang, jajak kocain. Sebab coba na orang, jajak kocain. Ambian andi anak masakan, orang ngajor, cok, jatuh pasto. Salah satu contoh adalah beliau. Beliau Gadito adalah putra dari Gubernur Tuban. Di Tuban, ini makin bupati Kadipaten Tuban, Gadito. Jadi nama Raden Walatikta. Polar talebot, arampuk, ngeno, cakan-cakan, pokoknya selbut odin. Sama seperti dulu, ada seorang ulama besar namanya Fudail bin Iyad, pengarang kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Hukukil Mustafa. Pengarang kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Hukukil Mustafa itu adalah berawal dari anak-anak melor taliban, rampok, main binian, tapi ternyata menjadi walinya Allah. Bahkan Fudail bin Iyad ini ketika sadar bukan hanya menjadi wali, tapi beliau adalah guru dari Imam Syafi'i dan menjadi orang yang diberi titel Abidul Haramain, orang yang pernah bertapa beribadah di dua tempat haram, yaitu Mekah dan Madinah. Sama seperti ini, sama seperti ini. Beliau itu dulu dari saking terkenalnya disebut dengan Berandal Lokajaya. Saya rasa membawa semuanya ada sebisa. Dibudin pasro untur ban dari dina. Kok letak kuat congan di anak ban. Ini kok letak kuat di anak ban. Tak ada untur. John Soar. Keng cuma kan punya nilai baik. Nah ini pelajaran ya, pelajarannya. Punya nilai baik apa? Orang itu sejelek-jeleknya orang, tapi kalau di hatinya masih punya sifat ulas asih kepada sesama, itu pasti pada suatu saat dia husnul khotimah. Amin. Happy ending. Nyaman di budina. Paham gak? Tapi secok-bucok nongre, mungkin endik beles lebur nolong. Pakai cara nggak salah. Ibu di hari ini betul. Contoh nih kan, mun berdering soki jerek kecok bener. Kecok, ibaki kering miskin. Coba, niatnya baik, keng cara salah. Ya jarang lah jat basicnya bajet lah. Cara bajet, cara menerem ya. Ya cara ini cara meler ya. Jadi kecok tapi juga genre-genre beki. Jadi lemah nggak bisa orang yang berpantai itu tabur bakal miskin tabur. Cakap
Loh, kok nemu ke kanan? Caranya salah, tapi niatnya bener. Tapi apa yang terjadi? Setombak tuh pas beda orang rampok Pak Apes. Kenapa? Karena saya rampok pada Pak Kesunan Bonang. ini jalannya hidayah. Oleh karena itu hidayah itu datangnya macam-macam loh. Nabi Muhammad saja pernah ditegur oleh Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Kamu itu tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai Muhammad. Tapi Allah pasti akan memberikan hidayah kepada orang yang dikehendaki. Jadi semoga kita dikehendaki oleh Allah. Anak-anak kita yang sekarang perpancakal itu suruh kebarok katemu orang kebarok pada panjailanku kita yang kerasan dadat kita yang soleh elang boleh benar muka oleh hidayah dengan cara Allah. Artinya apa? Keinginan kita sebagai orang tua memang ingin punya anak baik, tapi kalau masih belum dapat waktu tak bisa. Sama dengan ini. Dan gini Pak, arampok Sunan Bonang. Ya boleh anak nembian sebenarnya kan. Arampok gula Pengaji ke rumah. Dan itu sekarang kegiatan pengajian di rumah itu sudah banyak loh yang kayak begini. Nih Kak, cerita baik sih. Asan nih Kak, beda orek mualing rajuning Madura. Keng ternyata depak ke gedungan subenep dateng ngecok pangiding beda pidatuan. Keng macet. Dan iba ambu pangiding aki pidato gula. Perpaan gula abri amalan Nabi Al-Huda la tansani min syafaatin ya Rasulullah. Ambu tadi malek, ambu tetap. Mangken ngaji ke Roma, sapuan gulaku, mangken be gula ipon ngkuin sebenarnya motor Roma. Jadi ibu sadar, bacatlah profesi nak, Pak, cetang magentang itu jalan keluar ini, kan banyak orang keluar. Cetang magentang. Ini jalan keluar ini, halo. Tahu bahasa Indonesia? Masuk. Semua. Ini mau keluar ini. Jadi artinya apa? Kita harus siap untuk bergabung dengan siapa saja. Jangan pernah tebang pilih. Umpama mau yang bagus, tahu sana. Yang coba kada beri beda orang beda nak alburon cakap ni kering kapal ngecek foto ke kulit padam. Malam mah. Tadi ngetek terus foto kayak alburon kan. Alburon. Boleh ya? Boleh. Ini siapa tahu sadar kan? Ini sharing antara Sunan Kudus Albar kawasan yang timnas ruang. Kayak terus foto kan Gun. Ya boleh. Tapi ini kan, ini pelajaran. Jadi sebelum ke sini tadi malam saya sudah diberi pembelajaran. Ada barang asli, pada kampar wajian terus. Untuk kalian kampar. Lebih. Jadi minta foto keng tordus polan alber. Benih lebar kentok lebar di atas nato. Malu dia tidak mari. Ya karena memang ini sama seperti ini barusan gula rasanan. Biar oning gibur yang gue jual ketika masuk. Pada saya takjil bahkan pada saya lebaran. Ini maaf ya, ini memang dakwahnya beliau begitu. Tapi dakwahnya beliau ini begitu. Jadi orang-orang saya pacet lareng dah tak beres kedua, ibu beres, mulai nak beres, makai siapa tahu. Betul. Dengan ambian ni kan, nah ala jilbab ni kan kembang, kempang, saus ada wae, dia nak norok. Ya walaupun berak kuning ini rasa jilbab tahu ini Roma kan begitu kan. Ya pola nih Roma dikit pacakak terus ke jilbab. Amin. Ya kan ada berubah, kan begitu kan? Ada berubah. Nah ketika di Sunan Bonang saya rampok pangoca padamu terus saya ni engki. Jadi mana rampok pun terus saya engki. Dan ini itu ti. Pulang kaling itu tinggi ngapena, itu tinggi pada timas, jadi motor cepat. Jadi intinya begitu. Orang itu kalau ingin menyadarkan seseorang yang seperti beliau, kau tuh andi kelebihan di atas beliau.
Montandi kelebihan di atas beliau, ini. Wah, pakai kan begitu kan? Oleh karena itu para nabi diberi mukjizat, para wali diberi karomah. Jadi kalau mau masuk ke dalam komunitas seperti beliau itu, kota tekian buat beliau. Jadi begitu, kota tekian tidak bisa. Oleh karena itu memang para masyayikh dan kiai itu memang punya zikir-zikir khusus untuk menundukkan orang-orang yang seperti beliau. Gitu. Akhirnya, apa? Etapa agama di daerah Cirebon. Akhirnya abid leteti wali, maka kemudian beliau berdakwah di Indramayu, Pemanukan, banyak orang masuk Islam ke sana. Kemudian beliau nikah bergeser dari Cirebon sampai Pak Depak Kantong. Bagaimana cara dakwah beliau? Beliau nikah ahli Nembang. Biar oning wayang kulit oning. Ini kapan? Dalang beliau ini paling hebat. Kakaknya dulu itu tahu sama ajar karcis apa? Kalimat sodo ini syahadatain. Jadi kalimat sodo ini syahadatain. Jadi syahadatain asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi karcis masuk Islam, benar Islam. Gitu ya, benar Islam. Memang kini kulis lucu apa? Kalau dulu itu tidak Islam diislamkan, betul ya? Orang kafir yang Islam, mungkin orang Islam yang kafir lagi. Betul kan? Ini loh, beliau itu yang merintis dari awal. Orang kafir iba Islam. Keng mungkin ini kebanyakan orang Indonesia termasuk Madura. Orang Islam yang kafir lagi. Sehingga jangan begitu. Paham gak? Kalau benderanya sudah sama-sama kalimat sodo, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu adalah saudara kita. Paham gak? Ini pelajaran ke kita. Nah, akhirnya beliau Pak Dito merombak tatanan-tatanan tidak bagus, tembang-tembang tidak bagus, kemudian dirubah pas jadi orang Islam. Pernah suatu ketika usul beliau Kak Dito kepada Sunan, katibona pemon Jumatan nikah nang ke Itapuan dulu. Lucu kan? Dia jarang nang ke Itapuan. Sang Sunan selain. Jadi pada Sunan nikah baca orang ngadalem, enggak Sunan derajat guru ngadalem orang. Pada sing keluar nanti kan. Kata orang yang baca gulai, tak tek gelu. Mak berderintar Jumatan deh mak pak, ingin ke nan, udah rem. Tekal pun pancenengan nang sebenting tengok hasil. Dia mau maki pak. Esok ona Jumat elang esok ona entar ke masjid berdetak puan bukan entar ke padi kemudian lah muncak dari mana apa karcis ya dena baan mon dena hari masjid esok ceh tetiban kau tu ceh baik wudu macam syahadat ya Islam pak dan majlis sampai wudu lah Islam pas masuk ke gapura ni ke bahasa Arab loh. Ghafura Allah nyapa i'lam anna al-islam yahdimu ma qablahu orang mun masuk Islam tu susah cepat tanaba make arampo kazina lobar yahdimu ma qablahu ya ada kasada segelu kala masuk desa paduan cerita Abu Nuwas lamba polan benyaren tak Jumatan Pak Moca esok nak ke masjid Abu Nawas ngabrah pada ngabrah di bodin mari Jumatan itu teh pada remacaran Abu Nawas ibakun ngagak ning sini kan ning sini kan terlalu kali ampun gi pak mata ngabr bahkan Abu Nawas kan ngocak ngabrah pada ngabrah ngabrah Pak Moca kasta Jumatan. Jadi reng-reng jangan ni kan. Pada Abu Hurairah ada bu, ayo tar ke masjid. Benar apa? Pada waris Kanjeng Nabi bagi mangkat kapi. Sebagian aja ke pasar notok kapi. Tepang nanti pelanggan. Sanda bawa ke masjid pada apa? Pun berdering ngaji, berdering apa aja. Di Maria. Akhirnya Abu Nawas aja Abu Hurairah ada bu. Kok mau apa? Membagi-bagi warisan Nabi. Nabi itu tidak pernah mewarisi lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Tidak pernah mewarisi uang. Innama warrasul ilma. Tapi Nabi itu mewariskan ilmu. Ya ruwalah. Tuh katon dia tak notong. Jadi
Lelambak lah ibadah di muni beri pasal. Jadi pun tanda pasal nak. Alhamdulillah. Mangkana ning izuwenap diberian mun se tarawih ning masjid Pak Said Abdullah diberi pasal. Yubuan. Jadi mbian saya ke masjid ke Compok beri nama saya adalah antara koromaro gitu. Benar, jadi begitu kisahnya. Pon, perhatian.